kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanku tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Tuhan tanamkan di hati yang indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Peter Pendeta Baktiar Supayu. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami meyakini dan mempercayai itu semua atas kehendak-Mu, di mana Engkau telah mempersatukan kami lewat media yang kami pakai. Kami boleh beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini kami telah menaikkan lagu pujian dan tibalah kami akan mendengarkan firman-Mu yang menjadi tongkat kehidupan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima firman Tuhan di dalam keadaan damai yang berasal daripada-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman pemuda-pemudi GKPS Resort Kalimantan Barat, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. 1 Yohanes 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Baik, kami akan bacakan untuk kita semua. Perikopnya adalah Kristus pengantara kita. Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya dan di dalam sungguh sudah sempurna kasih Allah, dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, itu wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang.
Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal dia yang ada dari mulutnya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kami mau siapa dulu untuk teman-teman pemuda GKPS Pontianak? Shalom, teman pemuda GKPS Pontianak. Shalom Bang. Shalom. Shalom, shalom. Asik. Shalom. Shalom teman-teman pemuda Sintang. Shalom. Shalom kawan-kawanku terkasih pemuda GKPS Singkawang. Salam, 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 salam. Shalom Bang. Wih, ikut Bang Eki apa simpatisannya? Ya kan? Ya, teman-teman yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada malam hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa ternyata ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita mengaku bahwa kita percaya kepada Tuhan, maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus hidup di dalam firman Tuhan. Kalau kita baca tadi mulai dari ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-17, ternyata tidak ada kompromi untuk percaya kepada Tuhan, untuk hidup di dalam firman Tuhan. Kalau ada dikatakan kepada kita, kalau untuk percaya kepada Tuhan itu boleh setengah-setengah, ternyata firman Tuhan itu enggak mengatakan seperti itu. Kalau kita mengatakan dalam 1 minggu itu kita buat ada 4 minggu, kalau kita melakukan peribadahan di 2 minggu, 2 minggunya tidak, ternyata firman Tuhan tidak ada kompromi untuk itu. Bahkan kita juga percaya dan kami juga yakin ternyata nasihat yang kita dengar dari orang tua, dari keluarga itu membawa perubahan yang baik di dalam kehidupan kita. Walau terkadang kaum muda suka jengkel kalau terlalu dinasehati. Tetapi yang kita bayangkan, yang kita pikirkan, bahkan yang kita alami, kita juga pernah menasehati orang-orang yang ada di sekitaran kita. Karena nasihat itu juga tujuannya untuk kebaikan kita. Nasihat itu juga tujuannya untuk memperbaharui pribadi kita ke arah yang lebih baik. Mungkin di antara kita yang hadir pada malam hari ini, kawan-kawan juga pernah menasehati adik-adiknya. Menasehati agar kebaikannya, agar perilakunya bisa lebih baik lagi. Artinya ketika kita telah mengalami hal yang tidak baik, kita akan memberikan nasihat kepada adik kita, kepada saudara kita, kepada lingkungan kita agar mereka tidak merasakan apa yang kita rasakan sebelumnya. Tetapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan bahwa orang yang hidup di dalam Kristus haruslah benar-benar menaati apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Saya ambil contoh kawan-kawan, ternyata adalah sangat luar biasa ketika kita orang Kristen yang mengaku percaya tetapi tidak berbuat apa-apa.
gitu loh. Yang tersulit ternyata pada zaman sekarang ini yang kami lihat, ketika kita mengaku percaya kepada Bapa tapi kita tidak berbuat apa-apa. Kalau firman Tuhan pada hari ini mengatakan kalau kita yang telah mengenal Tuhan, kalau kita yang telah mengenal Bapa haruslah mengasihi saudaranya. Barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, ia berada di dalam kegelapan. Tetapi barang siapa yang mengasihi saudaranya, ia berada di dalam terang. Kenapa dikatakan demikian? Karena kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus memperlihatkan bukti nyatanya di dalam kehidupan kita. Ketika kita juga mengaku bahwa kita hidup di dalam firman Tuhan, kita harus juga memperlihatkan kehidupan kita yang seperti menggambarkan bahwasannya kita adalah orang-orang yang mengenal kasih, sehingga kita bisa mengasihi. Nah, kami tadi sebelum aku sendiri tadi agak ada sedikit lucu pada sore hari ini ketika kami setelah selesai ibadah di Singkawang, kemudian berbicara, habis itu aku pergi pangkas, ya. Kemudian setelah aku pangkas pulang, mereka heran, loh kok tiba-tiba pangkas tikar ya, pangkas apa ini namanya? Aku bilang sama orang itu, ini namanya pangkas baik-baik, pangkas anak baik-baik. Nah, jadi memang teman-teman ternyata ada sesuatu hal yang berbeda. Kalau kita lihat sebelumnya orang melihat bahwasannya mungkin sebelum aku pangkas berbeda gitu, setelah aku pangkas itu berbeda. Maka kita juga harus bisa memikirkan kalau orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah rajin gereja haruslah berbeda pribadinya. Kalau dari hal yang buruk dia bisa berubah ke hal yang baik, itu luar biasa. Tetapi yang sangat disayangkan ketika dia adalah orang yang baik berubah menjadi orang yang tidak baik. Dan opsi yang ketiga adalah ketika kita telah mengetahui hal itu yang kita perbuat salah, tapi kita tetap melakukannya. Kita udah tahu nih salah, tapi masih kita buat. Gitu. Kalau orang muda itu di Medan bilang yang enak itu yang terus-terus berulang-ulang kali dilakukan. Yang dosa itu yang enak. Gitu. Tetapi harus ada perubahan, harus ada transformasi ketika kita percaya kepada Tuhan. Sehingga apa yang kita imani dapat kita tampilkan di dalam kehidupan kita. Nah, masa berbeda orang-orang yang rajin ke gereja kehidupannya dengan orang yang tidak gereja? Masa kita rajin ke gereja tetapi kita membenci saudara kita? Masa kita rajin ke gereja tetapi kita tidak peduli pada saudara kita? Lucu ya? Masa kita orang yang bergereja tetapi lebih baik orang yang jarang gereja, lebih memperhatikan sekelilingnya, lebih memperdulikan sekelilingnya dibandingkan orang yang di gereja, sehingga firman Tuhan mengatakan kepada kita haruslah kita lebih lagi mengasihi dalam secara garis sekitaran kita terlebih dahulu agar kita lebih peduli, agar kita lebih menyatakan kasih Allah itu lewat pribadi kita. Kalau kami mengatakan kalau kehadiran kita itu di suatu tempat membawa kebencian pada orang, berarti ada yang salah di dalam kehidupan kita, ya kan? Kalau kehadiran kita itu Tuhan di sekeliling kita, ternyata ada hal yang harus kita perbaiki dalam hidup kita. Tetapi kalau kehadiran kita dapat membawa kedamaian di tengah-tengah kumpulan kita, berarti harus kita pertahankan apa yang menjadi kebaikan itu. Tentunya kita dapatkan ketika kita hidup di dalam firman Tuhan. Bagaimana kita mampu melakukan hal yang baik? Bagaimana kita tahu hal itu baik kalau kita tidak hidup dan tinggal di dalam ajaran Tuhan? Sebagai contoh teman-teman, kalau kita boleh merenung, ternyata yang menggerakkan kita agar ikut hadir di ibadah pertonggoan ini karena Kristus. Ya. Saya juga yakin tidak ada
kawan-kawan pemuda yang ikut pada malam hari ini karena keterpaksaan. Tidak ada kawan-kawan pemuda yang ikut join pada malam hari ini karena nggak enak lihat ketua pemuda resort kita. Daripada nanti ditegur ketua pemuda resort, bagusan aku masuk aja lah, matikan kamera. Makanya mati semua kamera nih, coba buka dulu semua. Tiur, Bang Eki, Ari. Ada gak? Cuman Bang Kris ini yang hidup on cam sama aku. Iya. Nah, jadi memang teman-teman kita Bang Aris Lapi Maridin ini. Ya, jadi memang pada dasarnya saya juga yakin dan percaya bahwa hati kita tergerak untuk beribadah karena kita percaya bahwa Tuhan itu memberkati kehidupan kita. Hati kita tergerak untuk kita pergi ke gereja karena ada sesuatu hal yang menggerakkan hati kita. Kita ada kerinduan untuk beribadah, untuk berkumpul bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Dan itu membawa suatu perubahan yang baik dalam hidup kita. Sehingga kita mampu melakukan firman Tuhan. Orang yang hidup di dalam firman Tuhan, orang yang taat akan firman Tuhan, maka dia tidak akan merasakan bahwasannya ketika dia mengasihi orang lain, tetapi orang lain itu tidak mengasihi dia, dia tidak akan kecewa, gitu loh. Karena apa yang dilakukannya, apa yang diperbuatnya itu adalah yang sudah diperintahkan Tuhan, bukan karena kepura-puraan. Ya. Karena di zaman sekarang ini kalau di pemuda yang kami tahu, ada juga kasih yang sementara. Nah, ini kasih kepada pasangan, ya kan? Mungkin apa istilahnya itu ghosting ya, ghosting, korban ghosting, ada pengghosting, ada di pemuda resort ini yang tukang ghosting. Nggak ada ya? Owen. Tukang ghosting. Iya. Tapi yang ada mungkin kan ada istilahnya itu sekarang tukang ghosting, yang kena ghosting itu. Ada yang apa tuh lagi tuh yang lemes besti gitu ya. Nah, jadi banyak hal memang yang kita tahu, yang kita dapatkan dan yang kita alami, ternyata yang kita sadari apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita imani haruslah membawa suatu perubahan di dalam kehidupan kita. Sehingga yang di-upgrade itu iman kita. Sehingga yang di-upgrade itu kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi. Tidak mementingkan hal-hal yang duniawi. Kalau di ayat yang terakhir, yang di ayat 15 sampai ke 17 mengatakan, kita tidak lagi dibutakan oleh keinginan daging. Kita tidak lagi dibutakan oleh hal-hal yang ditawarkan oleh duniawi. Dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kita lebih mementingkan keinginan daging, berarti kita membelakangkan Kristus. Tetapi kita lebih mengutamakan Kristus di dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan itu bisa kita dapatkan dan itu juga bisa kita rasakan lewat kehidupan kita, lewat pertolongan kita. Mungkin cara Tuhan menolong hidup kita ini berbeda-beda. Mungkin pengalaman rohani aku dengan pengalaman rohani Tiur itu berbeda. Mungkin penjelasanku tentang Tuhan yang kupercayai dengan Tuhan yang Bang Ari percaya itu berbeda. Pengenalan kita juga berbeda. Tetapi Tuhan kita itu tetap sama. Tapi cara kita yang menjelaskan bagaimana cara kita mengenal Tuhan kita, bagaimana kesaksian kita tentang kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kita punya pendapat dan punya cerita yang berbeda untuk itu. Tetapi sekali lagi kami sampaikan kepada kita semua agar kita lebih hidup lagi di dalam firman Tuhan sehingga kehidupan kita dapat membawa damai kepada orang-orang di sekeliling kita,
dan terkhusus kasih yang Tuhan ajarkan kepada kita akan kekal karena kita selalu diberkati oleh Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang-orang yang berada di sekitar kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk malam hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang mengajari kami, yang mengingatkan kami, agar kami dapat melakukan firman Tuhan, agar kami dapat menjadi orang-orang muda yang takut akan Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kami juga Tuhan berdoa agar Tuhan selalu melindungi kami, yang selalu ikut campur tangan dalam setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, agar kami semakin boleh lagi percaya kepada Tuhan, dan kami juga Tuhan akan menjadi anak-anak muda yang senantiasa menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan juga yang membimbing kehidupan kami di dalam persekolahan, kuliah maupun pekerjaan, agar kiranya Tuhan kami semakin diberkati, kami juga semakin menjadi orang-orang yang dapat melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupan kami, agar kami Tuhan dapat menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang dapat membanggakan kedua orang tua kami. Terkhusus Tuhan, kami mampu mengasihi orang-orang yang berada di sekitar kami. Tuhan juga yang memberkati dan memberikan kesehatan kepada orang tua kami, dan Tuhan juga yang memberkati pekerjaan tangan mereka, yang melindungi mereka, agar kami juga boleh bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan untuk teman-teman kami, pengurus pemuda resort, pengurus pemuda jemaat, Tuhan juga berikan mereka kepintaran, Tuhan juga berikan mereka kesabaran, dan Tuhan juga yang memberkati mereka dalam kehidupannya, agar boleh lagi Tuhan lebih melayani dengan kebaikan, melayani dengan ketulusan, sehingga Tuhan semakin termulia nama-Mu lewat persekutuan kami, ibadah pertonggon pemuda resort Kalimantan Barat. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, cara selanjutnya akan bagian kita sambil